وتدخلي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد آله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتح العارفين وصلى الله وسلم على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والحث والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin ya Rasulullah. بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bijah Nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah beserta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah segenap jamaah majelis ta'lim Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat sehat afiat, panjang umur, taufik hidayah, sehingga dengan nikmat-nikmatnya tersebut Allah ringankan langkah kaki kita untuk hadir duduk di majelis ini, sehingga mudah-mudahan duduk hadirnya kita di majelis ini menjadi sebab Allah kabulkan segala hajat-hajat kita seluruhnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minaz zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung lanjutkan kajian kita, yaitu kitab daripada Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi ila an qala al-qismu tsani al-qawlu fi istinabil ma'asi ila an qala wa ammar rijlani fahfazhuma an tamshiya bihima ila haramin aw tas'a bihima ila babi sultanin zalimin fa innal mashya ila salatina az-zalama min ghairi daruratin wa irhakin ma'asiyatun kabiratun fa innahu tawadu'un wa ikramun lahum ala zulmihim wa qad amara Allah ta'ala bil i'radi anhum fi qawlihi ta'ala wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun naru wa huwa taksiru lisawadihim. Imam Ghazali melanjutkan daripada nasihat beliau terkait menjauhkan diri dari segala maksiat. Dirinci oleh Imam Ghazali terkait maksiat anggota badan, anggota tubuh. Maka hari ini sampai kepada perhatian Imam Ghazali terhadap menjaga daripada kedua kaki. Wa ammar rijlani, kata beliau, dua kaki itu fahfadhuma, jaga kedua kakimu, an tamshiya bihima ila haram, untuk jalan dengan kedua kaki tersebut menuju tempat yang haram, menuju keadaan yang haram, menuju tujuan yang haram. Jaga, kata Imam Ghazali. Misalnya datang menuju tempat untuk ngegosip, datang menuju tempat untuk buka aibnya orang, buka kejelekan orang, busuk-busukin orang, menggibah orang, berjalan menuju tempat untuk adu domba orang, atau bermain judi, atau melakukan maksiat-maksiat yang lainnya, apapun.
au tas'a bihima ila babi sultanin zalimin. Yang haram, maksiat segala aneka ragamnya, seluruhnya. Terus au tas'a, atau dengan kedua kaki tersebut kamu pergi, kamu menuju kepada rumah penguasa yang zalim, datang ke tempat penguasa yang zalim, terus datang ke rumahnya si penguasa zalim, siapapun penguasanya, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, begitu. Maka termasuk suatu kesalahan dan dosa datang kepada penguasa yang zalim, dengan catatan redha terhadap kezaliman yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Kita rela, cuek, biasa aja, atau bahkan mendukung apa yang dilakukan oleh penguasa tersebut, meskipun itu mendatangkan murka Allah. Nah, yang semacam ini, datang ke tempat penguasa adalah haram. Nggak beda jauh dengan datang ke diskotik, nggak beda jauh dengan datang ke tempat pelacuran, nggak beda jauh datang ke tempat perjudian. Sama-sama maksiat kepada Allah. Ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali, termasuk Imam Ibn Hajar, selaras dengan pendapat tersebut. Begitu. Sultan penguasa yang zalim, yang enggak adil. Penguasa yang zalim, yang tidak adil. Kenapa? Sebab fa innal masya ila sayratin, dan karena berjalan menuju rumah penguasa yang zalamah, yang zalim, penguasa zalim, orang-orang pada tahu dia itu zalim, maka datang ke tempat penguasa yang zalim tersebut min ghairi daruratin, tanpa adanya darurat udzur, wa iraakin, tanpa adanya keperluan mendesak, hajat yang dibolehkan syariat tanpa udzur syar'i, maka datang ke tempat penguasa zalim adalah zulmatun, adalah ma'siyatun kabiratun, sebuah kemaksiatan yang sangat luar biasa besarnya. Jadi nyamperin penguasa, menjilat, apalagi sampai menjilat penguasa, siapapun penguasanya, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Siapa yang terendah? RT, RW, begitu. Datang kita untuk menjilat, untuk ridho kepada mereka yang zalim, maka kedatangan kita pun adalah hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu, kenapa kok nggak boleh datang ke tempat penguasa yang zalim? Satu tadi, ketika dibarengi dengan redha akan kezalimannya. Fa'innahu, karena berjalan menuju rumah mereka pemimpin yang zalim, tawadu'un wa ikramun lahum ala zulmihim, adalah bentuk ketawaduan dan penghormatan serta pengagungan terhadap kezaliman si penguasa tersebut.
penguasa zalim. Kita tahu datang ke rumah mereka adalah bentuk seseorang itu tawadu, memuliakan dia, mengagungkan dia, memuliakan dia terhadap kezalimannya. Mentang-mentang penguasa itu kaya, penguasa itu megang harta, sehingga kita menjilat penguasa tersebut. Apa yang dia katakan kita dukung walaupun itu salah. Begitu, maka kedatangan kita kepada mereka adalah suatu kemaksiatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadhu bukan terhadap mereka para penguasa, para pemimpin, bukan kepada mereka yang menguasa dengan kezalimannya. Tawadhu sama para ulama, para habaib, para guru. Waqad amara Allah Ta'ala bil i'radi anhum, yang merintahkan kita untuk jauh-jauh dari penguasa zalim, yang merintahkan kita untuk menghindari datang ke tempat penguasa yang zalim, pemimpin yang zalim, dan pejabat yang zalim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, waqad amara Allah Ta'ala bil i'radi anhum, Allah perintahkan kita untuk menjauh, berpaling, bukan hanya menjauh tapi berpaling, kabur, balik badan, jangan samperin terhadap mereka pejabat-pejabat yang zalim, penguasa yang zalim, yang mana pikiran mereka, fokus mereka hanya mengumpulkan harta, bukan memberikan kesejahteraan, bukan menjalankan amanah, tapi hanya untuk memperkaya diri dan memperbanyak raihan-raihan terkait dengan dunianya. Qauluhu ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tarkanu, jangan kamu condong, jangan kamu dukung ilal ladzina zalamu, terhadap penguasa-penguasa yang zalim, fatamassakumun naru, akhirnya kalau kamu datang menjilat mereka para penguasa, datang untuk meraih keuntungan dari mereka para penguasa, datang memuliakan para penguasa, tawadu terhadap penguasa, maka fatamassakun nar, kamu akan dilahap oleh api neraka. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa huwa taksirun lisawadihim, itu datangnya seseorang ke rumah pejabat, datangnya seseorang ke rumah penguasa yang zalim adalah memperbanyak kelompok mereka, mendukung mereka, pro terhadap mereka yang zalim, padahal mereka itu zalim. Kita datangnya kita meskipun nggak ngapa-ngapain, datangnya kita adalah bentuk dukungan terhadap penguasa zalim. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, khairul umara alladzina ya'tunal ulama, sebaik-baiknya pejabat, pemimpin yang datang sowan kepada para ulama. Wa syarrul ulama alladzina ya'tunal umara, seburuk-buruknya ulama, sejelek-jeleknya kiai, sebusuk-busuknya para ustadz adalah yang menjilat kepada penguasa yang zalim, yang datang kepada
rumah penguasa yang zalim. Ini sebusuk-busuknya ulama. Wal ulama, kata Nabi SAW, al ulama umana rasul. Ulama itu adalah pewarisnya para rasul, pemegang amanah dari para rasul ala ibadillahi, terhadap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Pusaka dakwah Nabi Muhammad tersambung kepada para ulama, asalkan dengan catatan malam yukhalitus sultan, selama itu ulama tidak bergaul dengan para penguasa. Tidak bergaul, sebab orang kalau udah bergaul, ulama bergaul dengan penguasa, otomatis itu ulama akan membiarkan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Begitu. Wa faida fa'alu dzalika, kalau ada ulama, kata Nabi SAW, modelnya menjilat para penguasa, modelnya bergaul dengan para penguasa adalah faqad khanur rasul. Itu yang ngaku-ngaku ulama adalah mereka pengkhianat para rasul Allah Subhanahu wa taala. Fahdharuhum, hati-hati sama mereka. Wa'taziluhum, jauhin mereka. Begitu. Jadi jauhin mereka daripada bergaul dengan ulama model begitu. Wa in kana dzalika li sababi talabil mal, manakala, kata Imam Ghazali, hal yang semacam itu terjadi, si ulama datang kepada umara li sababi talabi malihim, untuk meraih, untuk menggapai harta, keuntungan materi, maka fahuwa sa'yun ila haramin, itu adalah usaha untuk menggapai hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a li ghaniyyin salihin li ghinahu dhahaba sulusa dinihi. Kalau ada orang yang bersikap tawadu, bersikap rendah hati, bersikap merendahkan hatinya, tawadu terhadap orang kaya yang soleh. Ini kita nggak bicara pejabat yang zalim, kita nggak bicara orang kaya yang busuk, kita bicara orang kaya yang soleh. Ada orang tawadu terhadap orang kaya soleh, tawadu terhadap kesolehannya, bukan tawadu terhadap kekayaannya. Karena dia kaya, kita baik-baikin. Karena dia kaya, kita puji-puji. Karena dia kaya, kita tempel terus, kita deketin terus, kita pergauli terus. Ini model begini kata Nabi SAW. Padahal si kayanya soleh, tapi rencana kita ketika mendekati si kaya yang soleh adalah untuk hartanya saja. Zahaba sulusa dinihi, hilang sepertiga agamanya, hilang. Artinya keimanannya akan goncang, begitu, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah, summa na'udzubillah. Wa hadza ghaniyun salihun, fama dhannuka bil ghaniyyi zalim. Imam Ghazali juga tegasin, ini yang dimaksud Nabi SAW dalam hadisnya adalah orang kaya yang soleh. Orang kaya yang
yang soleh. Bagaimana menurut kamu manakala si kayanya itu adalah bukan soleh tapi malah orang kaya zalim? Tentunya akan lebih hina lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawadu terhadap orang kaya yang soleh aja hilang sepertiga agamanya, apalagi tawadu terhadap orang kaya yang zalim, apalagi tawadu terhadap orang pejabat yang zalim, apalagi tawadu kepada penguasa yang zalim. Tentunya bukan sepertiga lagi dari agamanya hilang, boleh jadi nggak punya agama lagi. Makanya kelakuannya itu orang-orang yang menjilat kepada pejabat, kelakuannya nggak beda jauh sama binatang. Nggak beda jauh sama binatang. Yang suka ngejilat apa itu binatangnya? Apa? Ego. Jadi apa namanya akan terlihat kebusukannya, apapun akan dilakukannya untuk menggapai simpatik dari si penguasa, apapun akan dilakukannya, walaupun harus menjelekkan orang muslim yang lainnya, bahkan walaupun dia harus menjelekkan temannya, bahkan lebih parah lagi walaupun dia rela untuk menggapai simpatik si penguasa meskipun dia harus menjelek-jelekan saudaranya. Waliyadzubillah wa na'udzubillah. Itu Nabi bilang idza ra'aita rajulan idza ra'aital maddahina ala ahadin fahassu ala wujuhihim bitturab atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu lihat ada seseorang yang suka muji-muji mulu, yang suka muji seseorang lainnya, mau muji orang siapapun, orangnya kaya, pejabat atau terpandang, ada orang mulutnya manis banget, suka muji-muji, suka menjilat kepada pejabatnya, kepada orang kayanya. Orang kalau udah kaya dihormatin, banyak yang hormat sama dia. Apalagi udah kaya pejabat, begitu pintar lagi, udah semua digoblok-goblokin deh. Semua dibodoh-bodohin, semua dibahlulin akhirnya. Begitu. Itu kata Nabi, kalau ada orang suka muji-muji orang kaya atau ada orang suka muji-muji, maka lempar mulutnya, lempar mukanya dengan pasir. Tutup mulutnya dengan pasir biar gak ngoceh lagi, biar gak muji-muji mulu. Sebab pujian itu adalah sumun, racun yang berbahaya. Pujian itu racun yang berbahaya. Yang berbahaya berarti kalau racun bukan yang muji yang bahaya, yang berbahaya adalah yang dipuji. Yang dipuji akan menjadi bahaya sebab dia yang diberikan kepada dia adalah racun. Waliyadzubillah wa na'udzubillah. Wa 'ala jumlah faharakatika wa sakanatika bi a'dha'ika ni'matun min ni'amillahi ta'ala 'alaik. Fala tuharrik syai'an minha fi ma'siyatillah aslan wasta'milha fi ta'atillahi ta'ala. Maka wa ala jumlah, kesimpulannya kata Imam Ghazali, faharakatika, aktivitas kita atau diamnya kita, seluruh anggota badan ini adalah nikmat daripada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kamu gunakan sedikit pun dari anggota badan ini, kecuali jangan kamu gerakan, jangan kamu gunakan sedikit pun daripada nikmat-nikmat anggota badan ini
pada kemaksiatan kepada Allah. Sama sekali jangan sampai gunakan anggota badan untuk melakukan dosa. Akan tetapi wasta'milha, pergunakan, manfaatkan, pakai itu anggota badan untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bisa menjaga seluruh anggota badan dari segala kemaksiatan, dari segala dosa, dari segala hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.